Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan belajar intro to programming menggunakan Python di website Kaggle. Sebelum kita mulai, silakan rekan-rekan untuk sign in dulu atau login menggunakan akun rekan-rekan masing-masing. Setelah login, maka kita ke menu Learn. Selanjutnya kita lanjutkan course kita, yaitu Intro to Programming. Terakhir, kita telah selesai membahas tentang aritmatika dan variabel, function, dan juga tipe data. Kali ini kita akan coba untuk membahas tentang conditional and conditional statement. Kita telah selesai belajar bagaimana untuk merubah sebuah nilai pada function, hasil keluaran dari function. Contoh adalah add 5 fungsinya, di mana ia akan mengembalikan setiap nilai dengan ditambah 5. Ada contoh yaitu add 7, maka ia akan dikembalikan 12, yang mana 12 ini adalah hasil dari 7 ditambah 5. Dan contoh lagi add 5 8, maka ia akan mengembalikan 13. 13 ini diperoleh dari 8 dan ditambah 5. Lalu hasilnya, setiap kali kita berikan angka, maka dia akan diberikan tambahan 5 dan tidak akan berubah dari fungsi tersebut. Tetapi kita nggak mungkin hanya seperti itu. Ada kalanya kita akan membutuhkan sebuah function yang isinya itu, yang keluarannya tergantung dari sebuah inputan. Kali ini yaitu tentang sebuah function add 3 or 8, tambah 3 ataupun 8, atau 8. Jadi ini adalah sebuah pilihan kondisional, di mana ia akan ditambah 3 jika nilainya kurang dari 10, dan akan ditambah 8 jika inputannya lebih dari 10 atau lebih. Maka sebuah contoh add 3 or 8, 1 nilainya, maka hasilnya adalah 4, yaitu ditambah 3. Tapi ketika kita mengisi function itu 11, artian 11 ini adalah lebih daripada 10, maka hasilnya adalah 19, di mana 11 ditambah 8. Jadi di sini diberikan dua kondisi, diberikan sebuah pilihan kondisi di mana hasilnya ada dua pilihan, yaitu ditambah 3 ataupun 8. Maka pada pelajaran kali ini kita akan coba belajar tentang conditional dan conditional statement. Bagaimanakah fungsinya? Pembahasan pertama kita bahas dulu tentang kondisi. Dalam sebuah pemrograman, kondisi statement itu bukan membalikkan
menggunakan sebuah nilai boolean yang telah kita pelajari di buku data, di mana boolean itu hanya ada dua, true or false, benar atau salah. Sebuah contoh, 2 lebih besar dari 3, maka jawabannya salah ataupun false. Selanjutnya ada contoh variabel 1 dan variabel 2 adalah nilainya 2. Ketika variabel 1 lebih kecil dari 1, jawabannya adalah salah atau false. Terus itu ketika variabel 2 lebih besar sama dengan variabel 1, jawabannya benar ataupun true. Itulah kondisional, dia hanya akan memberikan true ataupun false, benar ataupun salah. Di sini ada list sebuah simbol yang dapat kita gunakan untuk suatu kondisi. Yang pertama adalah sama dengan 2 kali, yang artinya adalah sama dengan. Lalu tidak sama dengan itu menggunakan tanda pentung dan sama dengan. Yang ketiga adalah lebih kecil. Yang keempat adalah lebih kecil sama dengan. Selanjutnya adalah lebih besar dan lebih besar sama dengan. Sebuah catatan penting yang harus teman-teman ingat, karena kalau double sama dengan ini dengan sama dengan aja itu sangat berbeda. Artinya ketika kita memberikan var1 double sama dengan 1, ada sama dengan 1, artinya ini mengecek apakah var1 sama dengan 1. Jika value-nya adalah 1 sama dengan 1, maka sudah adalah true. Beda dengan artinya ketika sama dengannya itu cuma 1 biji. Jadi var1 sama dengan 1, ini artinya men-set variabel 1 dengan nilai 1. Jadi kalau ini dia untuk kondisi true dan false, kalau ini dia akan men-set sebuah nilai. Lanjut, yang kedua yaitu tentang conditional statement. Conditional statement menggunakan kondisi atau true and false yang dikeluarkannya untuk melakukan modifikasi bagaimana jalannya sebuah function tersebut. Conditional function akan mengecek, conditional statement ini dia akan mengecek hasil dari kondisi tersebut. Jika true, maka lakukan ini. Jika salah, maka eksekusi ini. Yang pertama kali kita akan belajar yaitu if statement. Ini merupakan paling simpel dalam sebuah conditional statement, yaitu if statement. Kita bisa di sini memberikan sebuah contoh yaitu evaluate temperature. Fungsinya di mana ia akan menerima inputan yaitu temperatur dengan suhunya yaitu Celsius dengan inisial pesan yang kita siapkan yaitu normal temperatur. Aturannya yaitu if statement, jika sebuah temperatur lebih besar dari 38 dan jawabannya adalah benar, maka pesannya akan dikeluarkan adalah demam. Tetapi jika temperatur lebih besar sama dengan 38, lebih besar 38 dan jawabannya adalah salah, maka tidak ada sedikit pun perubahan dari pesan yang telah kita inisialisasi.
Terakhir, pesan akan dikembalikan hasilnya. Ini adalah contoh fungsinya, fungsi evaluasi temperatur, di mana temperaturnya ini nilainya adalah sebuah Celsius. Kita set yang pertama normal temperatur. Setelah itu kita siapkan if statement. If statement yaitu pertama ada if, lalu ada kondisional, dan kedua serta habis itu isinya yang ingin dilakukan perubahan dan dikembalikan pesannya. Selanjutnya kita akan mencoba memanggilnya yaitu dengan nilai 37, karena 37 ini lebih kecil dari tidak lebih besar dari 38, maka yang dikeluarkan adalah normal temperatur. Lalu ketika kita coba memberikan inputan 39 dan hasilnya adalah 39 lebih besar daripada 38, maka pesan adalah demam yang akan favor yang dikeluarkan. Catatan penting di sini ada dua level identasi. Yang pertama adalah identasi dari fungsinya. Yang kedua adalah identasi dari fungsinya. Yang kedua adalah identasi daripada if statementnya, indentationnya. Maka selanjutnya yaitu setelah belajar tentang if statement, maka logika yang paling gampang, jika ada jika maka ada maka, jika dan maka, if dan else. Kali ini yaitu if else statement. Kita bisa menggunakan else statement untuk menjalankan sebuah kode if statement is false. Jadi kalau statementnya itu salah, maka jalankan else. Di sini diberikan sebuah contoh sama dengan yang tadi masih tentang demam. Tapi kalau yang awal kita sudah jelas menginisialisasikan sebuah pesan normal temperatur, kali ini tidak. Jadi inputan masih menjadi temperatur, nama fungsinya elevasi temperatur with else, di mana inputan ada temperatur dengan inputannya itu Celsius. Jika dicek temperatur lebih besar daripada 38, maka aturan tetap dikeluarkan dalam favor. Tapi jika tidak, maka dipanggil else dan pesannya adalah normal temperatur. Kali ini kita coba untuk memanggilnya yaitu print evaluate with temperatur with else dengan nilai yaitu 37. Karena kita cek 37 lebih besar dari 38, jawabannya adalah false, maka yang dikeluarkan adalah normal temperatur. Selanjutnya kita akan belajar yaitu if, elif, dan else. Kali ini ketambahan dari elif, di mana elif ini kepanjangan dari else if. Dengan menggunakan 3 ini, maka ya jika contohnya di sini sudah berjelas contoh, yaitu kita langsung contohnya if temperatur lebih besar daripada 38, oh salah ini gitu kan. Maka bisa ditanyakan lagi, apakah if lebih besar apakah if apakah temperatur lebih besar dari 35? Jawabannya jika iya maka message normal temperatur. Tapi jika tidak atau lebih kecil dari 35, jawabannya adalah low temperatur. Maka di sini kita akan coba memanggilnya yaitu evaluate temperatur with elif dengan 36. Ketika masuk angka 36 ke sini, maka apakah 36 lebih besar dari 38? Jawabannya adalah false. Maka dilakukan pengecekan lagi. Apakah 36 lebih besar dari 35? Jawabannya adalah true, maka hasil yang dikeluarkan adalah normal temperatur. Yang kedua di sini dicobakan yaitu 34 inputannya. Ketika inputan 34, maka kita akan mengecek apakah 34 lebih besar dari 38? Tidak, false. Lalu kita cek lagi, apakah 34 lebih besar dari 35? Tidak,
maka dilewatkan lagi. Maka jawabannya adalah else. Hasilnya yang dikeluarkan adalah low temperature. Kita akan coba dengan contoh yang lain, yaitu sebuah kalkulasi. Dengan menggunakan kalkulasi, di sini contoh yang diberikan adalah ketika kita tinggal pada suatu kota atau negeri, yaitu dia menerapkan dua tipe pajak untuk penghasilan kita, di mana setiap penghasilan yang kurang dari 12.000 kita cukup membayar 25% pajaknya dari penghasilan. Tetapi untuk yang 12.000 ke atas itu akan diwajibkan membayar 30% pajaknya. Maka fungsinya adalah kita yang pertama di sini lagi tag untuk penghasilannya berapa. Akan dipertanyakan apakah penghasilan lebih kecil dari 12.000? Jika iya maka yang dihitung adalah ini teks, yaitu 0,25 atau 25% dikali dengan penghasilan. Tapi ketika penghasilan lebih 12.000 ke atas, maka yang dipanggil adalah yang ini, yaitu 0,3 atau 30% dikali dari penghasilan. Oke, kali ini akan coba dijalankan, yaitu pertama tentang si Ana, itu penghasilannya adalah 9.000. Kita cek. Apakah 9.000 lebih kecil dari 12.000? Jawabannya adalah benar. Maka dia hanya berkewajiban membayar 25% dikali penghasilan, maka didapatkanlah 2.250. Sedangkan untuk Bob, ia memiliki penghasilan 15.000. Ketika ia penghasilan 15.000, maka dicek apakah 15.000 lebih kecil dari 12.000? Jawabannya adalah false, salah. Maka dieksekusi adalah yang 30% untuk Bobs. Maka didapatkanlah 4.500 pajak yang harus dibayarkan. Lalu ada contoh di sini diberikan tentang menggunakan multiple elif. Kasus kali ini tentang dosis. Tapi catatan ini bukan dosis yang sebenarnya. Ini hanya sebuah contoh. Jika ada sebuah orang yang beratnya itu lebih kecil dari 5,12, maka dosisnya adalah 1,25. Jika lebih kecil dari 7,9, maka dosisnya adalah 2,5. Jadi elif ini bisa kita gunakan berulang-ulang di dalam pasangan if, elif, dan else. Tapi untuk else, ketika kita menggunakan if dan untuk else, tidak ada lagi else setelah else. Kita contohkan di sini inputannya adalah 12. Jadi masuklah 12. Kita cengok, kita lihat. Apakah berat lebih kecil dari 5? Apakah 12 lebih kecil dari 5,2? Jawabannya salah, false. Lalu kita cek lagi, apakah 12 lebih kecil dari 7,9? Jawabannya salah. Apakah 12 lebih kecil dari 10,4? Jawabannya salah. Lalu apakah 12 lebih kecil dari 15,9? Jawabannya true. Ketika ia true, maka yang digunakan dosisnya adalah yang ini, 5. Maka dikembalikanlah nilai tersebut adalah 5. Oke, itu tadi yang perlu diketahui tentang kondisional dan conditional statement. Secara umum yang mungkin perlu kita ingat yaitu tentang list simbol digunakan dalam kondisional dan conditional statement, yaitu ada if else, dan if else, serta else. Kita coba langsung masuk ke exercise yang disiapkan oleh Kaggle. Seperti biasa, kita siapkan dulu environment-nya. Kita tunggu, sebelum kita akan baca sebuah tugas. Ketika kita bekerja pada sebuah kantor administrasi sebuah universitas,
kita menginspeksi dataset tentang para pendaftar, di mana grade yang kita berikan yaitu ada A, B, C, D, A, B, C, D, F. Yang mana ini mempresentasikan nilai antara 0 dan 0 sampai dengan 100. Jadi aturan di sini yaitu yang diberikan nilai A itu rentangnya 90 hingga 100. Lalu yang diberikan grade B itu adalah 80 hingga 89. Yang diberikan grade C yaitu 70 sampai 79. Grade D yaitu 60 sampai 69. Lalu grade F itu kurang dari 60. Maka kita akan menulis sebuah function dengan nama getGrade, di mana inputannya yaitu adalah sebuah skor integer dari 0 hingga 100. Sebuah contoh yang diberikan yaitu nilainya ada skor 85. Maka grade yang didapatkan 85 berarti di antara 80 hingga 89, jawaban grade-nya adalah B. Ketika kita memberikan ada nilai skor yaitu 49, artinya ia di bawah 60, maka grade-nya adalah F. Lalu kita di sini diminta bagaimana untuk membuatnya. Oke, aturan yang pertama yaitu if skor hingga 100 lebih besar sama dengan 90, maka grade-nya adalah A. Lanjut, yaitu di sini kita cek lagi elif skor yaitu antara 80 hingga 89 lebih besar sama dengan 80, maka ia grade-nya adalah B. Lalu kita cek lagi elif skor lebih di antara 70 hingga 79 berarti lebih besar sama dengan 70, maka grade yang diberikan adalah C. Lalu kita cek lagi if skor lebih di antara 60 hingga 69, maka lebih besar sama dengan 60, maka grade yang diberikan adalah D. Dan ternyata jika ia di bawah 60, maka diberikan grade F. Cek. Ya, korek, benar. Seperti inilah yang diminta untuk fungsinya. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Pada materi sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, ada sebuah function untuk cost sebuah project, mengestimasikan sebuah biaya atau price dari sebuah cincin dari online shop, di mana ia menjual sebuah cincin yang bisa di custom sesuai dengan keinginan pembeli. Seperti apa yang diinginkan oleh pembeli, custom ukirannya, maka kali ini
Kalau sebelumnya kita tidak membuat sebuah conditional function, kali ini kita akan mencoba membuat conditional function. Masih ingat aturan yang diberikan, yaitu untuk gold plate ring dia dengan base anggarannya ada 50 dan diberikan charge $7 per ukiran. Untuk solid gold ring base-nya yaitu 100 dan charge-nya adalah $10 per ukiran unitnya. Maka masih ingat untuk cost dari sebuah functionnya, di mana dia inputannya adalah ukirannya, ini bentuknya adalah string seperti apa. Habis itu sebuah pernyataan solid gold ini adalah sebuah boolean true ataupun false. Sini sudah diberikan. Maka lanjut kita gunakan yang pertama kali. Tentu kita harus cari tahu dulu berapa sih panjang string atau ukirannya itu. Selanjutnya solid gold itu memiliki base adalah 100, lalu ditambah $10 per ukiran unitnya, maka $10 dikali dengan panjangnya. Maka yang kedua, jika tidak seperti itu berarti yang gold plate yaitu 50 dan 7. 50 tambah 7 kali perukirannya. Kita cek ya, benar seperti ini yang dimaksudnya. Lanjut pertanyaan ketiga, yaitu kita di sini sebagai programmer dari agensi air, kita diberikan sebuah tugas untuk membuat bill yang dimana ia memiliki inputan adalah jumlah galon yang telah digunakan oleh customer selama 1 bulan. Aturan yang diberikan oleh agensi kita yaitu tier 1 ketika ia 0 sampai 8.000 galon, maka per 1.000 galon cukup membayar $5. Nah, pada tier 2 yaitu 8.001 hingga 22.000 per 1.000 galon, kita dibuat untuk membayarnya adalah $6. Untuk tier 3 dari 22.001 sampai 30.000 itu per galonnya membayar $7. Tier 4 ketika lebih dari 30.001 maka membayar per galonnya adalah $10. Di sini ada sebuah contoh kasusnya, yaitu ada seseorang yang menggunakan 10.000 galon dalam 1 bulan, dan 10.000 galon ini berada di tier 2 di antara 8.000 hingga 22.000. Maka bill yang ditagihkan kepada dia adalah $6 dikali 10. Hasilnya adalah $60. Maka fungsinya yaitu get water bill 10.000 akan membalikan nilai yaitu 60. Kasus kedua, seseorang menggunakan 25.000 galon dalam 1 bulan. Posisi 25.000 itu berada di tier 3 di antara 22.001 hingga 30.000 dan tagihannya adalah $7 per 1.000 galon. Maka ia wajib membayar atau tagihan yang kita buat yaitu 7 dikali 25, maka hasilnya adalah 175. Dan fungsi yang kita buat yaitu water bill 25.000 harus mengembalikan 175 hasilnya. Di sini ini sudah dimunculkan billnya, yaitu function billnya
dan dia per $1.000, per $1.000. Nah, kita langsung ubah aja. If jumlah galonnya lebih kecil sama dengan 8.000, maka bill yang kita tagihkan yaitu $5 dikali jumlah galon dibagi 1.000. Selanjutnya, ketika dia di bawah 22.000, if jumlah galon lebih kecil sama dengan 22.000, maka bill yang kita tagihkan yaitu $6, 6 dikali dengan jumlah galon bagi 1.000. Yang ketiga yaitu di bawah 30.000. If lebih kecil sama dengan 30.000, maka bill yang kita tagihkan yaitu $7 dikali bagi 1.000. Setelah itu, maka lebih dari 30.000, bill yang kita tagihkan yaitu sebesar $10 dikali 1.000. Kita cek apakah benar fungsi yang kita buat. Ya, benar. Kali ini sebuah contoh, kita bekerja pada sebuah company provider data service di mana ia memberikan $100 per bulan untuk 15 giga data. Tetapi jika lebih, kita akan menagihkan yaitu setiap 0,1 MB $0,1 per MB-nya. Jadi dengan kata lain, $100 per giga itu sama dengan 1.000 MB, di mana 1.000 MB sama dengan 1 giga. Di mana function yang akan kita buat yaitu getPhoneBill dengan inputan adalah giga. Maka di sini ada sebuah contoh billnya yaitu ketika sebuah customer hanya menggunakan 10 giga data dalam 1 bulan, maka tagihannya tetap yaitu $100. Karena $100. Karena kenapa ia membayar hanya $100? Karena penggunaannya tidak lebih atau di bawah dari 15 giga. Lain halnya dari sebuah contoh adalah 15,1 giga. Ini hanya lebih, 1, berarti 15 giga ditambah 100 MB data dalam 1 bulan. Yang 15 giga sudah berarti membayar $100 dan kelebihannya adalah 0,1 dikali 100 yaitu $10. Tagihan yang kita minta adalah $110. Jadi ketika kita memanggil fungsinya 5,1, maka yang menghasilkan yaitu 110. Mari kita buat fungsinya. If tadi base bawahnya dari 15 giga, if GB lebih kecil dari 5, lebih kecil sama dengan 15, karena dia sampai 15, maka billnya adalah tetap 100. Tapi jika ternyata tidak seperti itu atau melebihi dari 15, maka billnya yang pertama tentu 100 sebagai basicnya, ditambahkan berapa GB yang lebih dari 15
dikali dengan 100. Cek. Ya, benar. Seperti inilah function yang dimintanya. Di sini ada sebuah kasus di Meksiko, makanan di mana ia memiliki makanan yang memiliki apa ya namanya, lemak apa itu namanya, isian lemaknya tinggi gitu kan, gulanya tinggi, natrium tinggi. Diberikan sebuah label, di mana label ini untuk membantu para konsumen, memberikan peringatan lah kepada mereka untuk memberikan pilihan beli nggak ya gitu. Jadi di sini ada sebuah box, ada tulisannya Exceso Colorias sama Exceso Azuares. Artinya secara bahasa Indonesia yaitu kalori berlebihan, gula yang berlebihan. Jadi aturan yang diberikan ketika kita membuat function labelnya yaitu ada food tipenya, solid ataupun liquid, size-nya, kalorinya, transnya, sodium, sugar. Ini telah diberikan ya di sini. Ini dan coba jalankan aja, nggak ada pengaruh, maka kita coba awal disatukan. Sudah, nah seperti ini kita input ini 32, 110 dan kawan-kawannya, maka hasilnya seperti itu. From learning into programming. Sudah dibuat sama mereka, jadi kita tidak mempelajari yang ini cuma untuk jalankan aja, ini nggak usah, dan selesai untuk yang kali ini. Cek. Oke, selesai untuk exercise kondisional dan conditional statement. Terus semangat untuk belajarnya. Lanjut, next kita akan belajar tentang introduction list, bagaimana mengorganisasi suatu data, bagaimana kita bekerja dengan efisien. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.